saya mengapresiasi apa yang dilakukan hari ini. Ini semacam bisnis gathering, tapi juga bisnis meeting, mempertemukan perguruan tinggi bersama fakultas biologi dengan para stakeholders, terutama pelaku pemerintah, kebijakan, dan para sektor juga tertarik dengan apa yang dihasilkan oleh saya kira ini bagian dari investasi riset yang harus kita diberikan, dan saya sebagai sekjen karena kita menjadi kesempatan mempertemukan antara kampus dengan para stakeholder lain di sana, betul-betul apa yang menjadi hasil riset yang ada di perguruan tinggi ini sampai manfaat dari bangsa dan penguatan juga bagi pemberdayaan hal dasar hukum, dan saya mengapresiasi apa yang dilakukan oleh fakultas biologi. Pak, acara ini kan baru ekstra yang pertama kali ya Pak. Bagaimana kedepannya? Apakah ada inisiatif lain untuk lanjutan? Dan kita perlu ya, ini kan semacam gathering ya, kita harus mengetahui apa yang dimiliki oleh kampus, kemudiannya, tapi dengan kemudian itu kita juga berbagi pengetahuan, berbagi keterampilan, berbagi pengalaman, sehingga apa yang menjadi cita-cita hilirisasi dari hasil dari inovasi itu bisa terjadi ya, tanpa proses ya, saling berbagi. Saya kira kedua, tentu ini harus di follow up ya, tidak sebatas pada acara gathering. Kita harus mendorong supaya jadi semacam MOU, kemudian pada hal yang pada detailnya atau pada akhirnya harus betul-betul direalisir. Nah, ujungnya harus betul-betul menjadi sebuah produk-produk industri yang memiliki nilai tambah. Karena itu yang kita lakukan hari ini dalam konteks kita di nasional negara. Kita didukung oleh knowledge dan juga inovasi sebenarnya dihasilkan oleh kita. Kalau Kak Gabah sendiri sudah bekerja sama dengan Capgemini beberapa kali atau ini juga yang pertama kali? Kagami menjalin hubungan yang sangat baik dengan berbagai bagian dari kolaborasi yang harus kita lakukan antar dua negara. Kolaborasi ada berbagai sektor, kolaborasi kedua kolaborasi dalam pengertian masyarakat. Ya, KKN sekarang ini ada di berbagai tempat di Indonesia. Itu mendorong untuk melakukan KKN kolaborasi antara universitas yang ada dan universitas lokal yang juga melakukan jadi dengan melakukan kolaborasi, saya kira kita jauh akan lebih melakukan terima kasih. Selamat sini ya. Ini hari saya Permata Setia Mulia Koko Pak, saya coba di gedung PPR, ini gedung namanya gedung Kartika, gedung William. Kebetulan nanti agaknya juga ada acara mahasiswa di sini Pak. Jadi kita ada di Minggu ada acara Sabtu ya. Ini ada berbagai kegiatan di sini. Di nongkrong ada macam kafetaria, ya, food court ada. Kalau misalnya di daerah itu kan ini ramai kalau agak bilang. Sudah kopi Pak? Udah. Oh udah. Jadi di atas sudah ada yayasan kami. Sudah ya. Dari UGM sudah ada ya? Sudah banyak Pak, tadi dari ayo kita bareng, ayo siap gitu. Akhirnya kita eksekusi di sini Pak. Kalau kolaborasi iya, jadi harapannya bisa makin kuat gitu kan.
Orang-orang saya sering dulu ada acara komunitas Bugis. Ada saya Pak. Ketemu di depan Pak ya. Asmo kan nggak cuma bisnis tapi dia teknologinya juga sekarang. Iya, saya mahasiswanya Pak Parwata. Saya dosen di Digital Business. Iya. software engineering tapi kita ada bisnisnya kalau di Asmo. Bagus itu. Ketemu harusnya. Iya. Universitas Pasca Mulia provides full-time content and programs into their own schedule. They offer various graduate business and management programs such as Master of Management, MM Management, MM Strategic Management, MM Business Management, MM New Ventures Innovation, MM Business Management. Master programs suit individuals who wish to take strategic steps to escalate their careers. For those who want to seek self-actualization and contribution to the improvement of community problems through knowledge and research fields, maintain our doctoral level system, doctoral program in management and entrepreneurship. Since 2005, Universitas Pasca Mulia has provided undergraduate students with in-class learning and first-hand experience to develop their own businesses and strategies. The programs offered in the BSDC campus are School of Business Management, which consists of accounting, branding, business economics, event, finance and banking, financial technology, international marketing, and hospitality business. School of will already be students with virtual customers and develop technology-based enterprises. Aside from the infrastructure, Universitas Pasca Mulia will shape it into high-quality human resources who are adapted to joint research programs, cultural festivals, and student exchange. Especially students exchange will be sent to study on Harvard-World universities like Boston University, National Taiwan University, Singapore University, University of New South Wales, and others. Universitas Pasca Mulia is also open for international students who wish to join our program. Without lifelong learning. Graduate students with in-class learning and first-hand experience to develop their own businesses and strategies. The programs offered in the BSDC campus are School of Business and Economics, which consists of accounting, branding, business economics, event, finance and banking, financial technology, international marketing, and hospitality business. School of Applied STEM, which comprises business mathematics, artificial and robotics, digital business technology, software engineering, energy business and technology, renewable energy engineering. Untuk itu kami mohon dengan hormat kepada Bapak Ibu dan penempati kursi pembaca yang telah kami sediakan sesuai University
Kami informasikan juga kepada Bapak Ibu, selama serangkaian acara bisnis gathering ini berlangsung, hormati Bapak Dr. Anna Agung Ibrahim Ali Dipayana, MSI, Koordinator Staf Khusus Presiden. Yang kami hormati Profesor Dr. Kisman S. Simanjuntak, Rektor Universitas Prasetya Mulia. Yang kami hormati Bapak Prasastro Sudiatmiko SH, Ketua Umum Yayasan Prasetya Mulia. Yang kami hormati Ketua Ikatan Alumni Prasetya Mulia. Yang kami hormati Bapak Aryo S. Setiadi, PhD, Ketua Pengurus Pusat Kardiogama. Saat terjadi gempa bumi, harap tenang. Apabila terdengar suara alarm kebakaran, jangan panik, tetap tenang, hentikan seluruh aktivitas Anda dan dengarkan arahan dari petugas dulu. Apabila telah ditetapkan untuk melakukan evakuasi, keluarlah secara teratur dan ikuti arahan petugas untuk selanjutnya berkumpul di titik kumpul yang berada di area ruang terbuka. Setelah berada di titik kumpul, Anda dan rekan Anda harus tetap berada di titik kumpul sampai ada arahan selanjutnya dari petugas. Indonesia
Koordinator Staf Khusus Presiden dan juga Sekjen BB Kagama, Bapak Ari, Bapak Wakil Rektor, Pak Wisnu, dan juga sekaligus kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai, salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Yang kami hormati tuan rumah, Bapak Rektor, Profesor Jisman Simanjuntak, beserta seluruh staf, barangkali ada Pak WR, termasuk Pak WR, Pak Dekan School of STEM, Pak Wisnu Wijaya. Terima kasih juga para staf dari Universitas Mulia yang kami hormati dan kami banggakan. Salah satu alumnus kami, koordinator staf khusus Presiden, dan juga beliau Sekjen Kagama, Bapak Dr. Ari Payana. Terima kasih Pak Ari. Kalau di kampus susah bertemu, di sini bisa cepat bertemu. Yang kami hormati juga Pak Kras, beliau sudah ketua UNI. Business people. Terima kasih kepada Rektor Universitas Prasetya Mulia Profesor Dr. Jisman Simanjuntak atas sambutan yang dibawakan. Bapak Ibu yang terhormat, selanjutnya kita akan simak bersama sambutan sekaligus pembukaan acara dari Koordinator Staf Khusus Presiden yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Anak Agung Gede Murah Ari Dwi Payana MSI. Kepada Bapak disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu, salam agama, salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati, saya banggakan Bapak Jisman Simanjuntak. Saya sudah lama sekali tidak mendengar kuliah beliau, dan hari ini saya kembali, hati saya bergetar dengar ekonomi yang dengan spesies yang berbeda. Terima kasih sudah menyambut kami dengan hangat, Pak Prasasto, Yayasan Prasetya Mulia. Yang saya hormati Pak Dekan, Dr. Rudi Daryono, Prof. Puji, dari Direktur Kemitraan dan Relasi Global Universitas Gadjah Mada. Sahabat saya juga nih Pak Eko Agus Yuwono. Ini yang membuat saya nggak bisa menolak. Tapi satu prajabatan dengan saya waktu sama-sama menjadi CPNS. Kemudian Pak Wisnu Wijaya, ini agen ganda Kagama Sekbus Prasetya Mulia. Kita butuh banyak agen ganda sekarang. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, teman-teman Kagama Tangerang Selatan, Kagama Biologi, dan juga Bapak Ibu sekalian yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Benar apa yang disampaikan oleh Prof. Jisman, bahwa kita hari ini tidak bisa sendirian. Sekat-sekat keilmuan, sekat-sekat yang sekarang ini menjadi tembok pembatas kita, itu harus kita mulai runtuhkan. Itulah sebabnya sekarang ini saya gembira Fakultas Biologi bekerja sama dengan School of STEM. Jadi itu menunjukkan bahwa kita sudah menuju kepada transdisiplin, bukan hanya pertemuan antar ilmu, tetapi mungkin ke depan kita sudah menjadi hybrid knowledge. Hibriditas ini kan juga salah satu sumbangan dari kasanah kata di biologi. Ketika pernah satu
ujian di Fakultas FISIP, Fakultas Sipol itu ada mahasiswa yang mempresentasikan istilah hibrid. Jadi sang dosennya nanya, ini kan istilah biologi, kenapa Anda pakai di ilmu politik atau ilmu sosial? Tapi saya kira ini menunjukkan bahwa kita sudah saling meminjam satu sama lain, bertukar. Dan tentu saja sharing itu adalah sesuatu yang penting sekali di era sekarang ini, saling berbagi, saling bertukar, dan pertukaran itu menunjukkan juga sesuatu kepedulian kita. Sharing dan caring ini sesuatu yang juga penting sekali ya, menjadi concern kita bersama. Orang berbagi tentang berbagai hal termasuk juga kegelisahan yang dihadapi, karena dia juga merasa peduli tentang sesuatu yang kita hadapi bersama. Saya kira teman-teman sekalian, spirit yang harus kita bangun di perguruan tinggi dan juga menjadi spirit kita bersama di Kagama, bahwa kita bergerak melakukan sesuatu itu berbasis pada sesuatu yang sangat dasar, itu kepedulian. Kepedulian kita bersama tentang situasi atau kondisi yang kita hadapi saat ini, pada level yang kecil sampai ke level yang lebih luas. Problem yang kita hadapi di lingkup keluarga sampai problem yang kita hadapi dalam peradaban manusia kita. Karena menurut saya dalam mengatasi tantangan yang kita hadapi sekarang ini, kita memang tidak bisa sendiri. Kita harus saling berkolaborasi, berbagi satu sama lain. Dan oleh karena itu PP Kagama kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya terhadap forum hari ini, karena kita gathering tetapi juga pada saat yang bersamaan juga sharing untuk berbagi tentang berbagai hal, termasuk hal-hal yang menjadi tadi kepedulian kita bersama, kepedulian kita terhadap biodiversity kita, kemudian ancaman-ancaman yang kita hadapi, tetapi kita harus ingat pada prinsip dan nilai yang sudah diberikan oleh para pendahulu kita. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Dekan, sesuatu yang sangat penting. Dan saya suka sekali kalau orang UGM mulai dengan nilai yang diwarisi atau disampaikan oleh para pendahulu kita. Kewajiban-kewajiban kita sebagai disiplitas akademika maupun sebagai alumni UGM, menurut saya harus juga menjalankan apa yang menjadi values, nilai yang sudah diwarisi. Tadi satu adalah kita teliti, kita manfaatkan secara bijak, dan kemudian ketiga kita lestarikan. Sekarang ini sangat penting sekali untuk menjadi panduan kita di dalam kita melangkah ke depan, baik itu yang dilakukan oleh teman-teman di perguruan tinggi maupun yang akan dijalankan juga oleh teman-teman di industri dan pelaku usaha. Saya kira pelaku usaha yang juga berlatar belakang dari UGM dan mudah-mudahan juga dari Pak Setia Mulia, tidak hanya kita mengejar apa yang kita sebut sebagai profit, keuntungan ekonomi, tetapi kita juga mendasarkan diri pada salah satu nilai yang kita perjuangkan tadi, yang kita ingin bangun ke depan, termasuk kita bersama-sama mengantisipasi climate change dan bagaimana kita menggunakan, memanfaatkan biodiversity itu secara bijak. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya berharap dari forum semacam ini kita bisa membangun konektivitas satu sama lain untuk juga membuka ruang ketertutupan yang selama ini kita jalankan, dan kita berhadapan dengan berbagai tantangan baru. Kalau kita melihat data yang mohon maaf kita juga bisa acuh untuk memperlihatkan bagaimana hasil-hasil riset kita di perguruan tinggi yang cenderung hanya menjadi karya ilmiah, dan itu hanya dibaca di kalangan terbatas. Sekarang teman-teman banyak sekali memproduksi artikel untuk kepentingan jurnal, apakah itu di nasional maupun internasional, dan sekarang menjadi satu persoalan dalam wacana publik saat ini ketika jurnal-jurnal juga menjadi masalah baru.
Tetapi faktanya bahwa dari sekian hasil riset yang kita lihat datanya tahun 2017 sampai 2023, itu sekitar 400.000 riset yang kita bisa hasilkan, itu ternyata hanya 16.438 yang baru dipatenkan. Itu 4,11% dari hasil riset yang kita miliki. Dari angka-angka itu cukup kecil menurut saya apa yang kita lihat faktanya, bahwa bagaimana hasil riset itu kemudian berkontribusi kepada munculnya pemanfaatan di sektor industri maupun masyarakat dan juga pemerintah itu cukup kecil. Sehingga ini jadi salah satu isu bersama yang harus kita angkat. Dan saya berharap forum ini bisa menjadi ajang introspeksi untuk melaksanakan, untuk kita melihat kekurangan masing-masing. Apa yang terjadi di perguruan tinggi harus terbuka untuk dikritik atau terbuka untuk diberi masukan. Misalnya tidak semua perguruan tinggi punya roadmap hilirisasi riset. Mungkin UGM sudah, tapi tidak semua. Kemudian manajemen riset kita dan inovasi kita juga masih ada masalah, kebijakan, regulasi, termasuk juga pendanaan riset. Dari sisi pendanaan riset, kita kayak 0,3 sampai 0,9 GDP kita untuk riset. Kemudian kita juga berhadapan dengan birokratisasi pendidikan, dosen-dosen lebih banyak untuk tugas-tugas administrasi, beban-beban administrasi, dan minimnya kolaborasi dengan industri juga menjadi PR. Beban dosennya juga banyak yang kreditnya, dan kurikulumnya juga tidak teratur. Dari sisi industri kita juga harus betul-betul introspeksi, melihat kecenderungan industri kita sekarang ini. Tadi Pak Adisman juga sampaikan bahwa sekarang ini kita tidak hanya sekedar pedagang dibandingkan industri. Jadi kita tidak mengembangkan riset dan inovasi, tetapi justru lebih cepat mendatangkan keuntungan, mendapatkan dari menjual produk-produk yang sudah ada. Akhirnya kita minim sekali komitmen industri untuk menginvestasikan pada riset dan inovasi. Itu saya kira harus kita pikirkan ke depan, dan kita harus membangun ekosistem yang lebih kuat untuk memperkuat tidak hanya perguruan tinggi, sehingga lebih terbuka terhadap kritik dari para industrialis maupun dari para pelaku ekonomi, tapi industrinya juga berubah. Dan kita berharap dengan sumber daya manusia agama yang ada di berbagai tempat, tidak hanya di kampus tetapi juga di industri dan juga di pembuat kebijakan, saya kira ini bisa menjadi agenda bersama untuk perbaikan-perbaikan kita ke depan. Semangat dan selamat untuk acara hari ini. Terima kasih atas kebersamaan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Dr. Ari Dwi Paira MSI atas sambutan yang dibawakan. Namun kami mohon dengan hormat Bapak untuk tetap berada di tempat, karena selanjutnya akan kita saksikan bersama penandatanganan nota kesepahaman bersama antara Fakultas Nutrilab Pratama tentang Tridharma Perguruan Tinggi serta potensi kerjasama industri. Oleh karena itu kami mohon dengan hormat dan persilakan kepada Dekan Fakultas Biologi Universitas Gadjah Mada, Dekan Sekolah STEM Universitas Prasetya Mulia, dan Direktur PT Nutrilab Pratama maju ke depan dan menyaksikan prosesi penandatanganan kerjasama. Disilakan. Nota kesepahaman bersama. Tinggi banget ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, saat ini kita tengah menyaksikan proses penandatanganan
Nota kesepahaman bersama antara Fakultas Biologi UGM dan semua STEM Universitas Prasetya Mulia dan PT Nutrilab Pratama. Disilakan untuk foto bersama terlebih dahulu. Pada Bapak dan Ibu, kami persilakan untuk kembali ke tempat. Mas, mau tak lihat tadi mana? Aduh, kalau di Prasetya Mulia itu kurang semangat Bapak Ibu. Jadi kita kalau di Prasmo, kita kalau bilang selamat pagi Bapak Ibu harus kepala tangan satu, pagi 3 kali. Bisa kita coba? Oke, baiklah. Kita mulai ya. Oke, baik. Kalau masih kurang, kayak masih ada 10 orang aja di dalam sini. Kita ulang lagi ya. Selamat pagi Bapak Ibu. Ini masih 20 orang di sini. Selamat pagi Bapak Ibu sekali lagi. Saya lagi ikutin pikiran-pikiran. Boleh. Ini mana ya? Oh iya. Dari Silakan. yang tadi sudah. Udah. Oke. 1, 2, monggo. Saya Ari Dupayana, Koordinator Staf Khusus Presiden dan juga Sekretaris Jenderal Kementerian Agama buat alumni Universitas Gadjah Mada, menyampaikan apresiasi terhadap acara ini karena kita memang perlu sekali acara bisnis gathering karena ini betul bisa mempertemukan, membangun koneksi dan mengembangkan koneksi antara kampus, industri, dunia usaha dan juga para investor, termasuk di dalamnya para pemodal mereka. Karena kita tahu dalam tantangan yang kita hadapi ke depan kita harus bisa melahirkan negara industri yang kuat. Karena negara industri yang kuat itu harus menyadari satu, dia mempunyai potensi luar biasa, biodiversity banyak tidak hanya di dalam mainland tetapi juga di laut, di bawah laut. Dan yang kedua, kita harus juga menyadari bahwa potensi sumber daya alam kita bisa dimanfaatkan secara bijak untuk kepentingan penguatan ekonomi nasional dan kesejahteraan dan kemakmuran. Oleh karena itu, semua pengembangan industri kita harus berbasis pada riset dan inovasi. Dan riset inovasi itu ada di kampus. Dan itu salah satu cara untuk mempertemukan industri dengan kampus itu adalah business gathering atau business matching. Dan tentu saja kita juga memiliki investor untuk membiayai riset-riset dan juga pada saat yang sama membiayai produksi dari industri pengembangan yang kita lakukan. Nah, saya kira ini yang menjadi dasar kenapa kemudian acara semacam ini harus diperbanyak, membangun kolaborasi antar universitas, antara Universitas Prasetya Mulia dengan Universitas Gadjah Mada, membangun kolaborasi antara universitas dan industri, dan dengan cara seperti itu kita akan bisa menjadi negara industri yang besar. Oke. Thailand. Iya. Oh, bagus banget itu. Mereka sebenarnya, saya kan teman-teman Buddhis sering ketemu, Pak. Iya. Walaupun mereka sebenarnya mencari petrol di pemerintahan kan nggak ada dari pemerintahan Buddhis kecuali Sudamek kan ini di pemerintahan punya dirjen aja gitu. Nah, saya membuka ruang untuk mereka juga saya bantu dari putri kerajaan. Iya.
supaya diplomatiknya si protokolernya. Jangan sampai kita salah kalau Tapi itu kita terima kasih Pak Jisman udah membuka ruang pertemuan. Ya. Saya ingin tanam Pohon bodi satu. juga pohon Ini Indonesia. kampusnya bagus Pak. Green, smart. Iya. Iya, ada apa namanya? Ada art. Kalau ada artnya bagus lagi. Yang tuh. produk desain. Iya, iya. Iya. Thank you Mas. Sampai sini ya. Mas untuk ya. Oke. Boleh, tapi nggak sempat mudah-mudahan. Iya, Tapi jadi mau ketemu mama. itu kan biodiversity, Iya. kan? Jangan, tapi kan bisa di. Iya, boleh. Biasa itu kan orang kalau makan kalau terima kasih luar biasa. Maaf. Ayo kita ngobrol aja makan siang. Nah, kita bisa kalau sebelum Oktober udah jadi hari PNK biasa. Terima kasih.